Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd. Hadirat al-afadil, hadirat al-mukarramin, para sesepuh, pimpinan DKM masjid yang kita cintai ini, yang kita taat ini, imam kita semua, seluruh jamaah subuh, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ini pada kesempatan yang penuh berkah ini, berkah di dalam waktunya. Kita semua hadir mendapatkan kesempatan 2 rakaat sunnah fajar yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita bersama-sama di dalam salat jamaah subuh yang innal Qur'anul fajr kana mashhuda. Bacaan salat di waktu subuh itu disaksikan secara khusus oleh para malaikat, bahkan berhimpun malaikat malam dan malaikat siang. Yang salat berjamaah subuh itu nilainya seperti qiyamul lail semalam penuh. Dan kita berada di waktu pagi sebagai subuh yang Rasulullah SAW doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu pagi-paginya mereka. Dan siapa yang duduk sebada subuh dalam keadaan berzikir kepada Allah ataupun bermajlis ilmu seperti ini sampai nanti terbit matahari syuruk, lalu dia melaksanakan salat sunnah isyraq 2 rakaat, maka ditulis baginya seperti pahala haji dan umrah. Berkah di dalam tempatnya, di masjid Allah, di rumah Allah. Maka mudah-mudahan setiap langkah kita yang kita tempuh tadi menggugurkan dosa-dosa, meninggikan derajat di sisi Allah, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk yang seperti ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yathluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curah di rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ketentraman ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut namanya satu persatu dengan bangga oleh Allah pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehidup sesurga bersama keluarga kita adalah cita kita semua. Oleh karena itu Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita relationship goal, kata anak muda. Goal kita, tujuan kita dalam membangun hubungan
dengan pasangan kita, istri dan suami yang kita cintai adalah apa yang difirmankan Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan istri kalian digembirakan oleh Allah. Sebagai sebuah keluarga, maka family goal, tujuan kita sekeluarga adalah apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, jannatu adni yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa abnaihim. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama dengan orang yang berbuat kesalehan dari bapak-bapak mereka. Mudah-mudahan tidak banyak yang pecah. Bapak-bapak mereka, istri-istri, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak mereka. Bahkan sebagai big family, keluarga besar, maka goal kita semua adalah walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman yang anak keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka kami himpunkan mereka beserta seluruh garis keturunannya itu ke atas maupun ke bawah. Karena kata dzurriyyah dalam bahasa Arab itu bisa merujuk keturunan ke bawah, tapi ternyata juga bisa merujuk garis keturunan ke atas. Misalnya kalau dalam surah Yasin, anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, bahwa kami telah mengangkut dzurriyyah mereka di dalam kapal yang berlayar di lautan. Kata dzurriyyah di situ maksudnya bapak-bapak, nenek moyang yang dahulu kemudian beranak pinak, menghasilkan keturunan, dan menjadilah mereka. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami himpunkan mereka bersama anak keturunan mereka maupun bapak-bapak mereka. Semua dihimpunkan di surga Allah, surga yang sama. Seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ada seorang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang ini ada di dalam surga Allah, maka dia bertanya kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu, ya Allah, di manakah bapak saya? Di manakah istri saya? Di manakah anak saya? Di manakah orang tua saya, bapak dan ibu? Di manakah pasangan saya, istri saya? Dan di manakah anak keturunan saya? Maka dijawab baginya, sesungguhnya tingkatan amal dari orang-orang yang engkau sebutkan itu tidak mencapai tingkatan amal yang engkau lakukan. Maka tentu kedudukan mereka tidak seperti kedudukan yang engkau dapatkan di dalam surga. Lalu orang ini berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu, ya Allah, dulu ketika di dunia saya beramal, bukan saya niatkan untuk diri saya sendiri saja, melainkan setiap saya beramal, saya niatkan untuk bapak ibu saya niatkan untuk istri saya niatkan untuk anak saya niatkan untuk seluruh keluarga saya. Maka bukankah mereka berserikat di dalam pahala dari amal yang saya kerjakan? Maka Rabb kita Jalla Jalaluhu dengan kemurahannya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya yang memerintahkan, kumpulkan semua keluarga yang disebutnya itu untuk berhimpun bersamanya di dalam surga yang sama. Masya Allah, Tabarakar Rahman. Inilah indahnya rumah tangga di dalam Islam, keluarga di dalam Islam. Tidak hanya kita tujukan untuk kebersamaan di dunia, melainkan sampai kebersamaan di surga. Maka dari itu saya dulu cukup takjub, berpikir lama ketika satu saat di sebuah acara, bukan di Indonesia, itu ada pasangan bertanya di dalam kajian yang saya sampaikan. Pertanyaannya menarik. Yang tanya istrinya berkata begini, Ustaz, kami ini suami istri, alhamdulillah di dunia ini kompak,
Kami insya Allah dari keluarga yang harmonis. Tapi kami berdua punya cita-cita, nanti kalau kami masuk surga, suami saya biar pasangannya orang lain saja, saya juga pengen dapat pasangan yang lain juga. Kaget saya dapat pertanyaan itu. Apakah cita-cita seperti itu dibolehkan? Saya berpikir lama untuk menjawab, Pak. Sampai akhirnya saya ketemu jawaban. Bapak Ibu, mari kita fokus dulu pada upaya kita untuk mendapatkan surga. Nanti kalau sudah sampai di surga, kita bahas lagi. Karena dapat surganya kita masih belum tentu. Jadi makanya mari kita fokus dulu pada ikhtiar kita untuk mendapatkan surga. Baru sesudah itu, nanti kalau sudah sampai di surga, mari kita musyawarahkan. Sama dengan dahulu saya dapat pertanyaan lewat email, pertanyaannya juga berat, Pak. Jadi yang konsultasi ini mengaku dia memiliki gangguan yang disebut sebagai SSA. Dalam bahasa Inggris disebut same sex attraction, atau daya tariknya secara seksual itu kepada sesama jenis, tidak kepada lawan jenis. Tadi yang mengatakan saya tidak LGBT, Pak Ustaz, karena saya tidak mengikuti dorongan itu. Saya meredamnya, saya menahannya sekuat mungkin jangan sampai jatuh ke dalam dosa. Itu yang dia sampaikan. Ini kan sama kata dia dengan orang yang ketergodaannya dengan lawan jenis. Ada laki-laki senang sama perempuan, tapi dia juga menahan diri agar tidak sampai jatuh ke dalam dosa. Sama, saya juga menahan diri meskipun ketertarikannya kepada sesama jenis, tetapi supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, apakah nanti kalau saya masuk surga, kata dia, saya boleh minta kepada Allah pasangan yang sejenis? Ini juga saya jawab pertanyaan ini dengan jawaban yang sama, Pak. Mari kita fokus dulu pada upaya untuk meraih surga Allah. Nanti kalau sudah sampai di sana kita musyawarahkan lagi. Jadi secara umum kembali kepada pemahaman kita tentang keluarga tadi adalah bahwa kalau kita berpasangan di dunia, pastinya kita ingin dia menjadi pasangan kita di akhirat kelak, di surga kelak. Itu sebuah perasaan tabiat yang alami, yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Meskipun mungkin di dalam keluarga ada yang nyesek juga. Bapak-bapak cerita, istri saya galaknya minta ampun, masa saya nanti di surga ketemu dia lagi? Nanti kalau sudah di surga, insya Allah tidak segalak sekarang, Pak. Ibu-ibu juga, suami saya ini menjengkelkan sekali, Pak Ustaz. Masa nanti di surga ketemu dia lagi? Itu nanti rasanya apa masih kayak surga kalau ketemu orang kayak begitu? Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, sabarlah sejenak. Karena suami dan istri Bapak Ibu sekarang sebenarnya hanya sedang menyamar saja untuk menguji Bapak Ibu. Bapak-bapak ini kan memandang istrinya harus paham. Oh, ini istri saya ini seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nanti kalau masuk surga wanita salehah itu, maka dia akan 70 kali lipat, 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Kalau masuk surga, maka dia akan 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Masya Allah. Sekarang Pak sedang menyamar. Dia hanya sedang menyamar karena hakikatnya dia adalah yang nanti di surga, yang 70.000 kali lipat lebih cantik daripada yang bidadari yang paling cantik itu. Yang sekarang ini penyamaran, Pak. Dan memang Bapak harus sabar karena kadang-kadang penyamarannya sempurna. Nggak kelihatan sama sekali itu bidadarinya itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadarinya itu. Karena pakai daster, tambalannya 7 tempat gitu ya. Ada noda kecap, noda oli, noda minyak jelantah lengkap sekali gitu ya. Baunya pun bikin sambalnya sambal petis begitu ya, masak di dapur, kena asap, subhanallah. Tapi guru saya, salah satu guru kawan sahabat namanya Mas Pri GS di Semarang, Allah yarham karena beliau sudah wafat tahun lalu. Beliau cerita ketika usia pernikahan saya sudah 30 tahun lebih di Salim, maka saya setiap kali
berusaha mencintai istri saya dengan membayangkan dia seperti nanti ketika di surga. Maka suatu hari dia sedang memasak, dan masakannya adalah sambal terasi. Dia memasak dengan keringat yang bercucuran di dahi, menetes-netes dari ujung poni, dengan bau tubuh yang belum mandi. Pada suatu pagi, dengan ada sisa-sisa kotoran rembes di matanya, karena hari itu dia sedang tidak sembahyang, kata Mas Pri. Maka saya datangi dia, saya peluk dari belakang, saya cium dia. Maka sang istri kemudian menyikut suaminya. Apa sih? Lalu sang suami berkata, Dek, menciummu, memelukmu di saat engkau rapi dan wangi biasa, tapi menciummu dan memelukmu di saat seperti ini adalah jihad akbar. Sebuah perjuangan untuk mencintai, cinta bersama untuk ke surga. Maka bagaimana supaya kita seperti tajuk dari kajian kita pada subuh yang berkah ini, yaitu keluarga yang dirindukan surga. Keluarga yang dirindukan surga diawali pertama dari keluarga yang berdoa dan saling mendoakan satu sama lain. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, anak-anak mendoakan orang tuanya, orang tua mendoakan anak-anaknya. Bagaimana doa itu? Di antaranya doa yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran Karim melalui para ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih. Di dalam Suratul Furqan, doa yang saya kira hampir semua di antara kita hafal doa tersebut, tapi semakin perlu banyak diulang-ulang, semakin perlu untuk banyak dibaca di hari-hari di mana kita ingin dirindukan oleh surga Allah. Doa itu, Rabbana habalana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hafal semua Bapak Ibu ya. Doa yang sangat indah. Artinya Rabbana, duhai Rabb kami, pencipta kami, pemelihara kami, pemberi rezeki kami, pengatur segala urusan kami, penguasa kami, ya Allah, habalana, anugerahkanlah untuk kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka semua menjadi penyejuk mata kami. Waj'alna, dan jadikanlah kami ya Allah, lil muttaqina, bagi orang-orang bertakwa itu, imaman, sebagai pemimpin mereka. Indah sekali doa ini, terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama, doa memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita satu sama lain sebagai penyejuk mata. Makna qurrata a'yun, penyejuk mata, adalah menyejukkan hati terlebih dahulu, kemudian menyejukkan mata kita, lengkap lahir dan batin. Maka dalam tafsir disebutkan qurrata a'yun itu artinya menyejukkan mata dan hati, karena hatinya beriman dan bertakwa, karena anggota badannya melaksanakan ketaatan amal soleh ibadah kepada Allah, karena dalam perilakunya ada akhlak mulia. Maka setiap kali kita berdoa dengan doa ini, hakikatnya kita sedang memperbaiki diri kita dan memperbaiki orang-orang yang kita cintai, supaya semakin menyejukkan mata dan hati kita. Bapak Ibu, kalau pasangan terasa menjengkelkan, anak-anak terasa bikin kesel,
Jangan-jangan bukan salah mereka, tapi salah kita yang kurang banyak berdoa untuk mereka dengan doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di dalam kata qurrata a'yun ini juga terselip makna yang lain. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah sabdanya, dijadikan kecintaanku kepada dunia kalian ini pada dua perkara. Jadi isi dunia ini Rasulullah SAW yang paling membuat beliau cinta cuma dua. Satu, istri. Dua, pewangian. Jadi Nabi SAW itu bagian dari dunia ini yang paling beliau cintai adalah istri dan pewangian, kata beliau. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi salati, dan dijadikan qurrah ainku itu ketika aku sedang sholat. Ada kecintaan di dunia, tetapi ada yang lebih tinggi dari soal cinta, yaitu qurrah ain, penyejuk mata dan hati yang sejati itu didapati di dalam sholat. Ini pemaknaan Nabi SAW. Tapi kita dituntut Allah untuk berdoa supaya yang dijadikan qurratu a'yun kita itu adalah pasangan kita dan anak keturunan kita. Itu artinya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan anak dan istri kita, pasangan kita ini diangkat dengan doa ini melebihi sekedar cinta. Dan tadi maknanya, Bapak Ibu, ketika kita berdoa seperti ini, Bapak-bapak mudah-mudahan bisa selalu melihat istrinya bukan cuma zahir dunianya, tetapi bayang-bayangnya kelak nanti di surga istri saya ini 70 ribu kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Karena kalau sudah menikah, Pak, memang kita tidak bisa lagi hanya mencari cantik secara fisik, karena yang cantik secara fisik itu setiap hari keluar edisi baru, Pak. Setiap hari keluar edisi baru, apalagi yang pakai medsos, main Instagram, ya, wah itu keluar setiap hari edisi baru. Tanpa doa ini, maka tentu akan menjadi kegelisahan yang selalu bertumbuh. Demikian pula ibu-ibu, mudah-mudahan dengan berdoa seperti ini, melihat suami, Masya Allah, suamiku ini nanti kalau masuk surga, maka tampangnya akan setara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan usianya di surga itu, dalam sebuah hadis disebutkan, akan dibangkitkan lelaki beriman yang masuk surga dengan paras setara Nabi Yusuf alaihissalam dan usia seperti Isa alaihissalam ketika diangkat ke surga. Berapa usia Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah? Kira-kira 33 tahun. Bapak-bapak masih ingat waktu 33 tahun seperti apa? 33 tahun dengan paras setara Yusuf. Doakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa lebih menakjubkan lagi, Pak. Yang kedua, penggalan kedua dari doa itu berbunyi waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami Allah sebagai pemimpinnya orang-orang bertakwa. Doa-doa yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya doanya dalam sigat yang tawadhu, dalam bentuk kalimat yang menunjukkan kerendahan kita. Contoh, waj'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika salihin, waj'alna, dan jadikanlah kami Allah minat tawabin, termasuk di antara banyak orang yang bertobat. Minal mutatahhirin, termasuk di antara banyak orang yang mensucikan diri. Min ibadika sholihin, termasuk di antara banyak hamba-hambamu yang saleh. Dalam bahasa Arab, bentuk kalimat seperti ini menunjukkan kita memohon untuk dijadikan bagian dari orang-orang lain yang jelas lebih baik daripada kita. Tapi doa ini tidak kemudian menggunakan kalimat waja'alna minal muttaqin. Doa ini tidak waja'alna minal muttaqin, jadikanlah kami
termasuk orang-orang bertakwa. Bukan. Doa ini menuntut kita meminta kepada Allah, waj'alna lil muttaqina imam. Jadikanlah kami sebagai imamnya orang bertakwa. Gak sembarangan, Pak. Jadi bukan cuma minta menjadi bagian dari orang-orang bertakwa, tapi minta jadi pemimpinnya orang-orang bertakwa. Allahu Akbar. Ini doa, kata guru saya Allah ya Khalil, doa paling ambisius yang diajarkan Allah kepada kita. Karena kita bukan cuma minta termasuk di antara orang bertakwa, kita minta dijadikan pemimpinnya orang bertakwa. Karena alhamdulillah Pak, untungnya takwa itu di dunia tidak tampak. Kalau takwa itu ada tanda yang zahir tampak, itu memang justru bisa menjadi repot. Meskipun takwa adalah satu-satunya ukuran yang diizinkan Allah untuk mengukur kemuliaan di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Semuanya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sebenarnya kalau kita kan nggak boleh mengukur dengan harta, nggak boleh mengukur dengan jabatan, nggak boleh mengukur dengan paras rupa, nggak boleh mengukur dengan kekayaan, nggak boleh mengukur dengan makanan. Masya Allah. Gak boleh mengukur dengan segala hal kecuali takwa. Jazakallah khairan. Masya Allah. Minumnya 2, seleknya 1. Itu gak boleh. Maka ukuran kemuliaan itu takwa. Tapi kan takwa gak ada display ya Pak. Kalau ada takwa itu ada displaynya di dahi, itu enak gitu kan. Assalamualaikum Pak, Masya Allah, Bapak lebih mulia dari saya. Bapak tahu nggak? Itu Pak, saya skor takwanya 65, Bapak 85. Kalau ada displaynya, ternyata tidak ada. Maka dalam soal takwa itu, para ulama mengatakan bahwa kita hanya diperintahkan berjuang menjadi orang bertakwa dan tidak boleh meremehkan orang lain, karena boleh jadi orang lain itu lebih bertakwa daripada kita, berarti lebih mulia daripada kita. Ketika Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, maka ketika kita berdoa waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imamnya orang bertakwa, artinya kita minta jadi apa Pak? Menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waj'alna lil muttaqina imama. Makna lain menurut sebagian mufassir berarti di dalam doa ini paling tidak kita minta kepada Allah seluruh keluarga kita jadi orang bertakwa dan kita jadi pemimpin di dalam kumpulan orang bertakwa yang bernama keluarga kita ini. Jadi doa ajib kata orang, menakjubkan. Jadi keluarga yang dirindukan surga adalah keluarga yang berdoa dan saling mendoakan. Dan di antara doa itu yang paling indah, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina. Yang kedua, untuk menjadi keluarga yang dirindukan surga, Bapak Ibu, ayah bunda, abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah dan saling mensyukuri satu sama lain. Keluarga kita semua ini dijadikan oleh Allah sebagai nikmat bagi kita. Semenjengkelkan apapun pasangan kita, maka pasangan kita adalah anugerah rizki dari Allah yang sangat mahal, yang tidak semua orang dikaruniai pasangan yang seperti itu. Ada 2 sosok mulia di dalam Al-Quran Karim dari kalangan laki-laki, tidak mendapatkan pasangan yang bisa saling menguatkan dalam ketakwaan dan kebajikan. Namanya Nabiullah Nuh dan Nabiullah Lut alaihi wassalam. Jadi kalau bapak-bapak masih punya istri, istrinya masih salat, istrinya masih mau puasa, istrinya masih beramal saleh, cerewet sedikit, tak apa kan? Nikmat Allah, anugerah yang sangat mahal, rezeki yang luar biasa.
Ada dua wanita yang sangat mulia di dalam Al-Quran Karim, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah binti Muzahim. Yang satu tidak punya suami, yang satu punya suami, tapi suaminya paling jahat sepanjang zaman, namanya Fir'aun. Dan itu tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Maka ibu-ibu, kalau punya suami, semenjengkelkan apapun, sepemarah apapun, selama masuk sholat, apalagi ke masjid hari ini, Masya Allah, maka itu adalah anugerah nikmat yang sangat besar dari Allah. Patut disyukuri kepada Allah, patut saling bersyukuri satu sama lain. Bapak-bapak, kapan terakhir kali mengucapkan terima kasih kepada istri? Ibu-ibu, kapan terakhir kali mengucapkan terima kasih kepada bapak? Insya Allah barusan. Ya, terima kasih istri telah menjadi Perdana Menteri di kerajaan rumah tangga. Aku sebagai raja, kalau tak ada Perdana Menteri, tidak bisa menjalankan pemerintahan. Kamu yang mengatur semua, kamu yang menjaga semua, bahkan kamu yang menjagamu dari dosa-dosa. Jazakillahu khair. Istrinya juga berterima kasih. Terima kasih abang yang suka membanting tulang sampai limu-limu. Tapi bukan tulang yang artinya paman ya. Suka membanting tulang sampai limu, yang suka memeras keringat sampai kering badan demi keluarga, bekerja keras di luar sana. I love you. Ucapkan terima kasih. Kepada anak-anak kita pun demikian. Nah, terima kasih. Hari ini sudah menjadi anak yang saleh, mau bantuin Umi cuci piring. Nah, terima kasih. Hari ini jadi anak yang saleh, gak rewel seharian. Nah, terima kasih. Kita kadang lupa untuk mengucapkan terima kasih, mensyukuri suatu hal. Tetapi kita peka untuk melihat kekurangan. Anak kita udah habis makan, umurnya 3 atau 4 tahun, dia bawa piringnya, dia seret-seret ke arah wastafel tempat cuci piring. Di tengah perjalanan antara tempat yang makan dengan wastafel cuci piring itu, piringnya lepas dari genggaman, jatuh dan pecah. Pertanyaannya, mana yang Bapak dan Ibu komentari lebih dulu? Usahanya untuk membawa piring itu ke tempat cuci piring, atau pecahnya piring itu yang dia tidak sengaja? Rata-rata kita komentari pecahnya piring. Ya Allah, malah pecah. Kadang-kadang ditambahin, tuh kan malah pecah, makanya biar mudah aja deh bawa. Kalau kalimatnya seperti ini, jangan heran kalau dia nanti umur 15 tahun disuruh cuci piring, dia bilang, ya mudah aja. Kenapa? Karena dulu dia dibilang, biar mudah aja. Sejak kecil terbiasa dengan biar mudah aja. Tapi coba bayangkan ketika ayah bunda kemudian melihat anak itu bawa piringnya, kemudian jatuh pecah, lalu ayah bunda berkata begini, Masya Allah, anak bunda pinter sekali. Ini namanya anak bertanggung jawab. Habis makan, piringnya dibawa ke tempat cuci piring. Keren. Nah, qadarullah ya, pecah, gak apa-apa. Sekarang Mas bersihkan, bunda bantu. Perhatikan kalimatnya, sekarang abang bersihkan, bunda bantu. Meskipun prakteknya banyak bundanya yang mengerjakan, tapi subjek utama adalah dia. Kita membantu. Maka itu akan sangat berkesan di hatinya untuk menjadi orang yang penuh inisiatif, penuh tanggung jawab, ya, dan mau berusaha selalu. Itu karena ungkapan terima kasih. Kalau hal-hal baik yang dilakukan pasangan, kita apresiasi, kita syukuri, kadang-kadang kita puji,
maka pasti kecenderungan hati manusia sesuatu yang dipuji akan diulang-ulang. Sebaliknya, meskipun itu perbuatan baik tapi tidak ada apresiasi, maka pada suatu titik yang berbuat baik boleh jadi akan bosan, boleh jadi lemah, boleh jadi dia kemudian jadi malas untuk memperbanyak atau mengulang-ulang. Maka inilah keluarga yang dirindukan surga, keluarga yang saling mensyukuri satu sama lain. Allah mengatakan salah satu ayat yang paling terkenal se-Indonesia Raya, karena hampir semua undangan pernikahan mencantumkannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mengatakan di antara tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa taala adalah Dia menciptakan untuk kalian pasangan dari nafas kalian sendiri. Bapak Ibu, kita dengan istri kita, pasangan kita itu berasal dari jiwa yang satu. Litaskunu ilaiha, yang dengan begitu Pak, Allah karuniakan ketentraman bagi suami karena ada istrinya, ketentraman bagi istri karena ada suaminya. Makna ketentraman litaskunu ilaiha pertama-tama adalah litastaifu biha. Litastaifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasangan. Maka sakinah itu dalam pengertian Islam pertama-tama bukan soal tidak cekcok atau tidak bersuara tinggi dalam berkata-kata, tetapi dia satu sama lain menjaga. Dengan hadirnya istri, suaminya tidak jatuh ke dalam perbuatan keji. Dengan adanya suami, istrinya tidak jatuh ke dalam apa yang dilarang oleh Allah. Itu sakinah. Wanita kafumah, dan membangun ikatan altifah lahir dan batin. Dan yang paling fisik, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa di antara kalian bertemu dengan wanita yang menjadi godaan baginya, dijadikan syaitan sebagai godaan baginya, kemudian dia tertarik kepada wanita itu, apa yang harus dilakukan? Pulanglah ke rumahnya, temuilah istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita itu hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah. Dari yang paling fisik sampai yang paling batin, untuk senantiasa satu sama lain mengucapkan cinta, mengungkapkan cinta. Walitamilu ilaiha, dan membangun kecenderungan bukan lagi aku dan kamu, tapi aku dan kamu sudah menjadi kita. Waktu bujang Pak, waktu bujang ada kuliner enak, sudah direkomendasikan oleh Pak Bondan Winarno di wisata kuliner zaman dulu. Kita suka, pengen, datanglah ke tempat itu, beli, makan-makan. Itu kalau masih bujang. Kalau sudah menikah, lihat makanan saja, yang terpikir pertama adalah yang di rumah makan apa ya. Ini yang disebut sebagai vitamin ilaiha. Maka ibu-ibu ini paling utama biasanya begitu. Snack arisan, snack pengajian, hampir semua ibu-ibu bawa pulang ke rumah, betul. Luar biasa. Karena terpikir yang di rumah makan apa. Dulu belum menikah, punya duit, ada HP baru keluar, edisi baru keluar, beli. Sesudah menikah, ada gadget baru keluar yang diinginkan, dia akan masih bertanya, istri saya kemarin pengen apa ya yang belum, anak saya kemarin bilang mau dibelikan apa ya yang belum. Aku dan kamu menjadi kita. Kalau aku dan kamu sudah menjadi kita ini, bahkan nanti bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Itu agak lebih tinggi daripada orang Medan yang bisa saling mengerti meskipun kata-katanya tidak dimengerti orang lain. Apanya itu tolong kau apakan sedikit lah, karena agak apa kali itu. Itu yang tahu cuma orang Medan. Apa kali itu? Tabarak.
Dan litatma'innu biha, itmi'nan, terjadi satu penentraman satu sama lain. Tentram ketika bersama, saling menguatkan dalam ketaatan. Maka ada hadis yang sangat menarik kalau Bapak Ibu mau amalkan. Allah merahmati seorang suami yang bangun salat malam qiyamul lail. Dia bangunkan istrinya untuk salat malam qiyamul lail. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Dan Allah merahmati seorang istri yang bangun qiyamul lail. Dia bangunkan suaminya untuk qiyamul lail. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia guyur dengan air seember. Bukan. Hadisnya sama. Dia percikan air dengan lembut ke wajahnya. Tabarak rahmat. Saling menjaga ketika tiada. Saling mendoakan di setiap kesempatan. Indah sekali. Ini syukur yang sejati. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi keluarga yang dirindukan surga, saling mendoakan. Yang kedua, saling mensyukuri satu sama lain. Yang ketiga adalah karena kita satu sama lain adalah amanah, Pak, maka kita harus saling jaga. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ini amanatnya, Pak. Jaga diri dan keluarga dari api neraka. Mana yang lebih mudah, Pak? Perintah Allah, masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga, atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Mana yang lebih mudah? Yang pertama, Pak, kalau perintahnya masukkanlah dirimu dan keluargamu ke dalam surga, masuk surga itu kemungkinannya 3, Pak. Kemungkinan pertama orang masuk surga tanpa hisab. Karena kebaikan yang begitu besar pada dirinya, tidak usah diaudit, udah pokoknya langsung masuk surga. Itu anugerah Allah bagi hamba-hamba yang khusus. Yang kedua, masuk surga dengan hisab. Ketika dihisab, amal salahnya lebih banyak daripada amal salahnya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka dia pun masuk surga. Yang ketiga, dihisab amalnya, dosanya lebih banyak, ya, kemudian maksiatnya lebih besar daripada kebaikan. Maka kemudian dia karena beriman tetap punya hak masuk surga. Tapi sebelum masuk surga, dia harus disucikan terlebih dahulu di dalam api neraka. Masuk neraka dulu menebus dosa, baru masuk ke surga. Jadi kalau perintahnya masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, maka bisa kemungkinan pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum nara, maka yang dibolehkan hanya kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua. Yang ketiga nggak masuk hitungan. Karena yang ketiga pakai mampir ke neraka. Mampirnya itu repot. Sehingga ketika Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, ini tanggung jawabnya luar biasa besar. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kan bapak-bapak jagalah istri, ibu-ibu jagalah suami, para orang tua jagalah anak, anak jagalah orang tua. Bersama-sama saling menjaga, saling mengingatkan. Nabi SAW memuji seorang bapak. Kenapa? Karena bapak ini menggantungkan cambuk di atas pintu rumahnya, lalu dia kumpulkan anak istrinya. Anakku, istriku, jika kalian mendapati suamimu, bapakmu ini melanggar apa yang dilarang Allah, masing-masing kalian pukul bapakmu ini pakai ini. Tapi kalau bapakmu ini mendapati kamu, salah satu di antara kamu melanggar apa yang dilarang Allah, bapakmu juga akan pukul kamu pakai ini. Konsekuen. Jangan bapaknya mau mukul, tapi kalau bapaknya yang salah, ngeles. Enggak, ini bapaknya bilang duluan. Nanti kalau kalian dapati bapak kalian melanggar larangan Allah, kamu, anak-anak, semua punya hak pukul bapak. Istri punya hak pukul suami. Sebaliknya, kalau kalian melanggar apa yang dilarang Allah, bapak yang akan pukul kalian. Nabi SAW memuji bapak ini, inilah bin ahli jannah, di antara penduduk surga.
Karena dia punya tanggung jawab, dia punya kesadaran untuk menjaga keluarganya. Maka jaga keluarga kita dari api neraka at all cost, kata orang Inggris, dengan harga berapapun, dalam segala aspek. Bu-ibu, jaga suami. Di antara jaga suami, kalau dandan menyambut suami, tolong lebih cantik daripada pergi pengajian. Kan itulah yang paling besar pahala. Apalagi kalau suami sudah kasih kode, "Ma, ke salon, Ma, biar anak-anak aku jagain." Bu, jangan pernah bilang, "Apa enggak lihat? Rumah berantakan, cucian masih numpuk, piring gelas kotor semua, masak belum sempat, gitu suruh ke salon, mana sempat?" Jangan. Kalau bapak sudah mode begitu, mungkin di luar sana ada ketergodaan yang sangat. Dia ingin palingkan dari yang haram ke yang halal, tapi yang halal tidak memenuhi syarat. Repot. Sampai dia mode pergi ke salon, Ma, biar anak-anak sama aku. Ini kan upaya dia untuk menjaga. Bantulah dia menjaga. Karena apa, Bu? Kalau nggak sempat masak, rumah makan banyak yang buka. Kalau nggak sempat nyuci, laundry itu sekarang murah dan kiloan. Kalau nggak sempat beres-beres rumah, panggil tetangga yang duafa, nanti kasih upah untuk bantuin beres-beres, dapat pahala. Tapi soal yang satu itu, bapak-bapak nggak boleh minta bantuan orang lain. Faham ya? Soal nggak boleh minta bantuan orang lain. Hanya istrinya yang bisa menjaga. Dalam soal yang semacam ini pun penting. Saling menjaga dengan kesadaran, menasihati. Mas Pri GS lagi-lagi sahabat saya, Allah yang itu cerita salah satu perjuangan luar biasa saya ketika saya sudah paham sedikit-sedikit tentang agama adalah membangunkan anak lanang untuk sholat subuh, membangunkan anak laki-laki saya untuk sholat subuh. Karena dulu saya membiarkan, karena dulu sejak itu terlanjur dia ini tidak saya biasakan untuk bangun subuh. Karena dulu belum paham kalau itu penting. Sekarang paham itu penting, maka ya Allah, itu perjuangan Pak demi menjaga anak ini supaya kelak terhimpun bersama-sama di surga. Pagi-pagi saya bangunkan, ketuk pintunya pelan-pelan sambil doakan, ya Allah, bangunkan ya Allah. Ternyata pintunya dikunci. Hari berikutnya, nak, kunci pintu kamarmu tak ambilnya. Diambil atas sini. Sehingga subuh bisa masuk. Membangunkan. Ternyata anaknya karena belajar silat, ketika dibangunkan spontan keluar jurus silatnya, bapaknya ketendang kena pipinya. Ya Allah, sabar, nggak marah, terus dielus-elus, dibangunkan. Gitu ya. Hari ketiga masih sama, hari keempat belum berubah. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, terus berjuang. Hari ke-40, tiba-tiba dia kaget. Pagi-pagi ada yang menariknya turun dari tempat tidur. Anaknya yang membangunkan dia. Karena apa? Semangatnya saling menjaga. Keluarga yang dirindukan sudah. Yang berikutnya yang keempat, sabar satu sama lain. Karena boleh jadi suami jadi ujian untuk istrinya, istri jadi ujian untuk suaminya, anak-anak jadi ujian untuk orang tuanya, orang tua jadi ujian untuk anak-anaknya. Allahu Akbar. Dan itu pasti terjadi. Maka jangan pernah putus asa mendoakan, mendidik sekuat kemampuan dan tidak tergesa-gesa. Jangan hari ini berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak soleh. Lalu besok pagi protes, ya Allah kok belum soleh. Sabar. Saya banyak ketemu anak itu jadi soleh berkat doa orang tuanya, tapi waktu dia jadi soleh, bapak ibunya sudah meninggal. Banyak. Jadi
teman-teman yang begajulan ketika mudanya itu, tetapi saya tahu orang tuanya sholat, tulus berdoa. Ternyata banyak yang wafatnya orang tuanya itu jadi jalan hidayah buat si anak. Jadi ketika di dunia anaknya tidak melihat kesolehan, bapaknya tidak melihat kesolehan anaknya, tapi dia menikmati kesolehan anaknya, insya Allah di akhirat, karena berubah di situ. Dan sabar. Saya ingat satu hari ada bapak ibu, suami istri datang kepada guru saya waktu saya masih mondok di Musyam. Allah yarham Kiai Haji Mu'tamid Khalil. Datanglah dua sejoli bapak dan ibu ini nangis-nangis. Pak Kiai, kenapa kami ini, dosa apa kami ini Pak Kiai? Anak kami itu ada 3 Pak Kiai. Yang 2 alhamdulillah sekolahnya beres, pondoknya beres, kuliah beres, kerja beres, semua baik Pak Kiai. Tapi astagfirullah Pak Kiai, anak kami yang 3 nakalnya luar biasa, pondoknya bubar, sekolahnya buyar, semuanya nggak karu-karuan Pak Kiai. Dosa apa ini Pak Kiai? Pak Kiai senyum dan bertanya, Pak Bu, anaknya berapa Pak? 3 Pak Kiai. Yang nakal berapa Pak? 1 Pak Kiai. Wah, lumayan, sudah bagus. Setelah maksud Pak Kiai bagaimana? Lah iya, kok di dalam Quran itu ada yang lebih soleh dari bapak, bapaknya lebih soleh dari bapak sampean, kakeknya lebih soleh dari kakek sampean, sesoleh-solehnya soleh. Namanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Itu orang soleh, anaknya orang soleh, cucunya orang yang sangat soleh. Anaknya 12 Pak, yang nakal 10, yang soleh hilang. Nabi Yusuf kan hilang. Anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Jadi kalau bapak anaknya 3, yang nakal cuma 1, lumayan Pak, bagus itu. Suami istri ini saling pandang, Bu, kayaknya salah kiai. Lu gimana tuh Pak Bu? Lah ya Pak Kiai itu loh, kami anaknya nakal, kami adukan ke Pak Kiai, kok malah Pak Kiai bilang lumayan. Loh saya mau cuma cerita, itu Nabi Yakub, anaknya 12, yang nakal 10, yang soleh hilang. Pertanyaannya, Nabi Yakub ini nanti happy ending apa enggak? Happy ending Pak, anaknya ngumpul semua jadi soleh. Menjelang wafat ditanya, mata budulan Mbak di kalian nanti menyembah siapa sepeninggalku? Semua bisa menjawab dengan baik. Lega sekali Nabi Yakub ketika wafat. Nah, kok bisa Nabi Yakub happy ending? Padahal ceritanya menyedihkan sekali itu kan. Ternyata rahasianya satu, kata Pak Kiai, innama asku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan susah dan sedihku kepada Allah. Oh gitu ya Pak Kiai? Iya, makanya jangan ngadu kepada saya. Ngadunya sama Allah biar happy ending. Kalau ngadu sama saya, podo baik. Wong saya juga punya anak, bisa jadi soleh, bisa jadi nakal, saya belum tahu. Masya Allah, tabarakallah. Intinya sabar dan saling mensabari satu sama lain. Berdoa dan saling mendoakan, bersyukur dan saling mensyukuri, saling menjaga, saling mensabari. Insya Allah menjadi keluarga yang dirindukan surga. Harusnya sampai jam 7 sudah lebih 5 menit. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.